Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 69. Bab 351, Do Huang, Ling Ying. Dengan munculnya orang berjubah hitam, seluruh alun-alun turun ke dalam keheningan total. Meskipun beberapa murid biasa sekte awan berkabut tidak jelas kekuatan orang berjubah hitam misterius ini, mereka dapat mengetahui dari para tetua yang wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat serius bahwa orang berjubah hitam misterius ini harus kuat sampai ke titik keberadaan. Sedikit menakutkan. Jika tidak, dia tidak akan membuat mereka begitu terkejut. Kamu siapa? Mata Yunleng menatap tajam ke orang berjubah hitam di langit. Tubuh pihak lain, yang dipenuhi dengan benang ki yang kuat, menyebabkan ujung jari Yunleng tanpa sadar bergetar sedikit saat dia menuntut dengan front yang berani. Anda bisa memanggil saya Ling Ying. Orang berjubah hitam itu perlahan menundukkan kepalanya dan memperlihatkan wajah tua yang gelap sambil tersenyum dan menjawab. Anda bukan warga Kekaisaran Hajia? Tatapan Yunleng dengan hati-hati memeriksa tubuh orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying. Segera, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan menjerit karena terkejut. Saya secara alami bukanlah seseorang dari Kekaisaran Hajia. Namun, siapa yang menetapkan aturan bahwa tidak ada orang lain selain warga Kekaisaran Hajia yang dapat memasuki negara ini? Orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying tertawa. Yunleng mengerutkan kening dan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa panik di dalam hatinya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam kepada Ling Ying di langit. Teman ini. Kekaisaran Hajia tidak mencegah siapapun memasuki negara ini. Namun, masalah hari ini adalah masalah internal dari sekte awan berkabut. Tolong jangan campur tangan sembarangan. Setelah masalah ini selesai, sekte awan berkabut kami akan memperlakukan Anda sebagai tamu VIP. Meskipun sekte awan berkabut kami tidak keluar dari kekaisaran untuk waktu yang lama, kami dengan senang hati akan menyambut orang-orang kuat di benua yang telah datang mengunjungi kekaisaran Jiama. Haha, kamu benar-benar menguasai kata-kata. Ling Ying tertawa, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan matanya mengarah ke Hai Bodong dan Xiao Yan yang telah bergerak bersama dan menghela nafas. Sayangnya, diriku yang dulu berada di bawah perintah seseorang. Hari ini, aku harus membawa anak kecil bernama Xiao Yan ini pergi tanpa dia kehilangan sehelai rambut pun. Mendengar ini, ekspresi Yunleng berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan pandangan angker melintas di matanya. Teman, meskipun saya tidak tahu persis siapa Anda, bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung sekte awan berkabut kami dengan cara ini. Kata Yunleng lembut dan serius. Haha, apakah sektawan berkabut sehebat itu? Meskipun kata-katanya memiliki bobot di dalam kekaisaran Mama, itu hanyalah faksi kelas 2 jika dibandingkan dengan yang lain di benua Douki. Apakah Anda punya hak untuk berbicara dengan saya seperti ini? Beberapa tahun ini, Anda belum pergi dan memahami dunia luar. Sungguh tak terduga bahwa sekte awan berkabut telah merawat katak seperti itu di dalam sumur. Haha, reputasi yang Yun Botian telah gunakan semua usahanya untuk menciptakan saat itu kemungkinan besar akan dihancurkan oleh tanganmu. Ling Ying tertawa keras. Tawanya mengandung ejekan yang menyebabkan wajah Yunleng menjadi hijau. Namun, karena pihak lain kuat dan memiliki latar belakang yang tidak diketahui, Yunleng tidak berani menyerangnya secara langsung. Jadi itu adalah orang kuat yang datang dari benua. Jia Xingtian menyipitkan matanya dan memperhatikan Ling Ying di langit. Meskipun keluarga kekaisaran juga telah mengirimkan banyak orang ke seluruh benua, saya tidak memiliki kesan sedikit pun tentang orang yang disebut Ling Ying ini. Saya pikir dia harus menjadi seseorang yang berlatih dalam pengasingan. Namun, bagaimana Xiao Yan bisa berhubungan dengan orang kuat semacam ini dari benua? Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki hak untuk berhubungan dengan seseorang setingkat ini. Catatan, bukan benua Douki. Fama tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Peristiwa yang saat ini terjadi menjadi semakin berantakan. Latar belakang Xiao Yan juga menjadi semakin misterius. Dari kelihatannya, jika dihitung Hai Bodong dan Ling Ying ini, sisi Xiao Yan sebenarnya memiliki dua Do Huang. Jika kita menambahkan binatang ajaib yang misterius itu, sekte awan berkabut tampaknya tidak bisa menahan Xiao Yan untuk menghadapi barisan ini sebelum Yun kembali.
Jia Xingtian perlahan membelai janggut pendeknya dan berkata, dengan situasi yang berkembang sampai saat ini, Yun Leng harus dengan hati-hati mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Menyinggung Xiao Yan yang memiliki barisan seperti itu hanya untuk Mo Cheng hanya kehilangan lebih dari yang akan dia dapatkan. Fama berkata dengan lembut. Sekarang, kita hanya bisa melihat apa yang akan dilakukan Yun Leng. Jika dia bisa mengesampingkan rasa malu yang diberikan Xiao Yan dan membiarkan pihak lain pergi dengan selamat, tidak banyak yang akan terjadi. Jika dia tidak membiarkan mereka pergi dan bersikeras untuk menjaga Xiao Yan, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah pucat Yun Leng saat yang terakhir mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bergumam. Semoga dia tidak terlalu keras kepala dalam memilihnya. Semua orang di alun-alun mengangkat kepala mereka dan mengamati langit. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merahnya. Emosinya serumit sebotol 5 rasa yang telah dibalik. Dia tidak pernah berharap bahwa masalah hari ini benar-benar akan menyebabkan dua Do Huang muncul. Terlebih lagi, keduanya adalah orang-orang kuat yang tampaknya tidak lebih lemah dari gurunya. Namun, semuanya fokus pada Xiao Yan dan berusaha keras untuk memastikan dia bisa pergi dengan selamat. Kepahitan muncul di sudut mulut Nalan Yanran. Orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu hampir membalikkan seluruh sekte awan berkabut. Semua ini karena tindakan untuk membatalkan pertunangan saat itu. Mungkin, itu karena provokasinya yang benar-benar menyebabkan tuan muda Xiao Yan yang awalnya tidak berguna ini berubah total. Jika saat itu, bukankah aku, Nalan Yanran bergumam pelan. Tiba-tiba dia bangun. Tangannya terkepal. Penyesalan samar yang tanpa sadar muncul di hatinya menyebabkan dia sedikit terkejut. Tangannya memegangi dadanya saat dia menghirup udara sejuk dalam-dalam. Dibandingkan dengan kepahitan Nalan Yanran, Nalan Ji di pohon besar juga menghela nafas dengan sedih. Karena semakin banyak orang kuat muncul untuk mendukung Xiao Yan, dia juga secara bertahap merasakan kekuatan menakutkan yang disembunyikan pemuda 17 tahun ini di belakang punggungnya. Awalnya, pemuda ini, yang mungkin akan segera menjadi orang terkuat di Kekaisaran Mahajia, akan menjadi anggota klan Nalan dan memimpin klan ini untuk menjadi kuat dan makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu telah benar-benar menghancurkan harapan ini. Di saat seperti itu, Nalan Ji akhirnya merasakan apa yang disebut penyesalan sejati. Namun, selain rasa penyesalan, rasa malu juga muncul di dalam hatinya. Jika dia berdiri dan membantu Xiao Yan mengucapkan beberapa patah kata ketika Yun Leng menyerang Xiao Yan sebelumnya, itu juga akan menjadi sesuatu yang baik. Selain itu, bahkan setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan adalah Xiao Yan yang telah menyelamatkan hidupnya saat itu, dia belum melangkah maju. Tampaknya ada pemikiran laten tertentu dalam dirinya yang tidak ingin Xiao Yan, yang memiliki permusuhan terhadap klan Nalan, untuk berhasil meninggalkan sekte awan berkabut. Saat dia memikirkan kemungkinan ini, dahi Nalan Ji langsung dipenuhi keringat dingin. Anggota tubuhnya juga sepenuhnya sedingin es. Apa perbedaan antara tindakannya ini dan tidak berterima kasih? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar membuat janji saat itu bahwa Xiao Yan dapat menemukannya ketika menghadapi masalah apapun. Hati Nalan Ji dipenuhi rasa malu. Dia tidak menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Tatapan yang terakhir saat ini sepenuhnya terfokus pada tubuh Ling Ying yang muncul. Hao Bodong menatap Ling Ying yang muncul. Alisnya tiba-tiba merajut. Beberapa saat kemudian, dia mendesah pelan dan berkata dengan suara yang dalam. Itu dia. Hai tua, apa kau kenal dia? Mendengar ini, Xiao Yan terkejut. Dia langsung bertanya buru-buru. Pembantu kelas Do Huang yang baru saja muncul ini juga membuatnya sangat bingung. Dia tidak dapat mengingat kapan dia mengenal orang ini. Kembali ke ibu kota, apa kau tidak merasakan ada seseorang yang memata-matai kita? Saya katakan saat itu bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama. Namun, perasaan itu terlalu kabur jadi saya tidak berani terlalu yakin. Hanya sampai orang ini muncul beberapa saat yang lalu saya bisa yakin. Ki di tubuhnya benar-benar sama dengan orang yang mengawasi kita. Hai Bodong berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia dengan lembut berkata. Mengapa dia ingin memata-matai kita? Bagaimana saya tahu?
Hai Bodong melambaikan kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan dan berkata, dari cara dia bertindak, jelas bahwa dia ada di sini karena kamu. Anda harus bertanya pada diri sendiri kapan Anda berteman dengan orang yang begitu kuat. Saya juga benar-benar bingung. Saya yakin ini pertama kalinya saya melihat orang ini. Adapun mengapa dia ingin membantu saya, ini juga sesuatu yang saya abaikan. Xiao Yan tertawa getir. Hei, itu aneh. Jangan bilang padaku bahwa memang ada orang bodoh di dunia ini yang akan berhenti dan membantu hanya karena mereka menyaksikan ketidakadilan. Hao Bodong mengangkat alisnya dan berkata sambil memberikan senyum tipis yang tidak tampak seperti itu. Baiklah, jangan khawatir tentang identitasnya. Sekarang setelah penghalang energi rusak, ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Hai Bodong saat dia buru-buru berkata. Hai Bodong mengangguk dan sayap di belakang kedua punggung mereka mulai mengepak. Saat mereka menghadapi Yun Leng, mereka perlahan mulai mundur. Mereka berdua baru saja mulai bergerak saat Yun Leng merasakannya. Tatapannya berbalik dan dia menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Rasa sakit yang hebat ditularkan dari kepalanya, menyebabkan keganasan tanpa sadar muncul di wajahnya. Saat telapak tangannya bergetar, warna merah cerah tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan tegas. Xiao Yan, mau kemana? Jika saya tidak dapat menahan Anda di sini hari ini, bagaimana saya, Yun Leng, membantu pemimpin sekte mengelola sekte besar ini? Pergilah. Xiao Yan mengabaikan teriakan ganas Yun Leng. Ekspresinya tidak berubah saat tubuhnya terus menarik diri. Bajingan. Berhenti. Wajah Yun Leng berangsur-angsur menjadi merah darah. Dalam amarahnya, tangannya tiba-tiba melambai dan lautan awan di sekitarnya berguling dan melonjak. Sesaat kemudian, busur awan besar dengan panjang sekitar 10 kaki benar-benar diaglomerasi dari dalam lautan awan. Dia melambaikan tangannya dan busur itu otomatis ditarik ke belakang. Di tubuh busur, energi berwarna awan dengan cepat terkumpul. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi panah awan besar yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter. Mati! Yun Leng menatap Xiao Yan dengan kejam. Keringat dingin perlahan muncul di dahi Yun Leng. Tampaknya pemanggilan busur dan anak panah awan menghabiskan energi yang sangat besar, sampai-sampai bahkan dengan kekuatan kelas Do Wang-nya, dia kurang sedikit untuk mendukungnya. Pergilah! Dengan teriakan pelan dari mulut Yun Leng, panah awan itu tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, itu seperti panah untuk menembak matahari, melewati penghalang udara dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. Hati-hati! Karena sisi depan mereka berdua menghadap Yun Leng, Hai Bodong pertama kali mengetahui saat Yun Leng melakukan tindakan. Dia berteriak keras dan menarik Xiao Yan ke belakangnya. Kedua tangannya melambai dengan cepat dan udara dingin melonjak. Bawa Xiao Yan dan pergi. Aku akan menghentikannya. Saat Hai Bodong hendak bertarung dengan panah itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan itu menoleh dan berbicara sambil tersenyum. Hai Bodong sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menimbang Ling Ying. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xiao Yan dan dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, kehati-hatiannya tidak hanya mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan Yun Leng, tetapi tetap waspada terhadap Ling Ying. Dengan pengalaman Hai Bodong, dia secara alami tidak dapat dengan cepat mempercayai orang yang tiba-tiba muncul ini. Setelah melihat Hai Bodong mundur, Ling Ying perlahan membalikkan tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh menatap panah menakutkan yang tampak membelah langit saat terbang. Dengan lambaian lembut lengan bajunya, bayangan berwarna hitam tiba-tiba meledak dari belakang punggungnya. Dalam sekejap, bayangan hitam yang membumbung tampak menutupi seluruh langit. Kekuatan besar ini segera menyebabkan beberapa wajah murid sekte awan berkabut di bawah menjadi pucat. Dengan tubuhnya tergantung di tengah bayangan hitam yang merembes ke langit, sesepuh berjubah hitam itu seperti iblis yang datang ke dunia ini. Dia mengeluarkan tawa liar. Di dalamnya, ada kekurangajaran yang sulit disembunyikan. Haha, hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti orang yang wanita muda klanku ingin aku lindungi. Bab 352 Kartu Truf Sekte Awan Berkabut. Bayangan hitam menutupi matahari di langit yang luas dan megah. Bahkan sinar matahari yang turun sebenarnya mengalami kesulitan untuk menembusnya.
Saat ini, tanah terbuka telah turun ke dalam kegelapan total. Semua orang hanya bisa menggunakan douki mereka untuk menutupi tubuh mereka untuk menggunakan cahaya lemah untuk mengamati pertarungan di udara. Saat kegelapan menutupi langit, panah awan besar yang melesat di udara juga tiba-tiba berhenti. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam ujung panah juga menyebabkan riak seperti gelombang melingkar muncul di udara sekitarnya. Suara ledakan yang tajam bisa terdengar berulang kali. 10.000 bayangan yang mengikat. Tubuh Ling Ying tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan kegelapan berwarna hitam yang telah meresap ke seluruh langit. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba terbentuk dan tirai hitam yang menembus langit tiba-tiba bergerak. Kegelapan berwarna hitam menyembur keluar ke segala arah. Mereka terjalin satu sama lain dan menerkam panah awan yang telah ditembakkan secara eksplosif. Dengan satu putih dan satu hitam, dua lampu dengan warna yang sama sekali berbeda, membawa energi menakutkan yang sama menembus langit yang luas. Di bawah pengawasan pandangan yang tak terhitung jumlahnya di bawah, mereka bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat, seperti guntur, muncul di udara. Kekuatan energi yang sangat besar melonjak secara bergejolak dari titik di mana keduanya bertemu sesaat kemudian. Kekuatan yang menakutkan itu benar-benar berhasil membubarkan sebagian besar tirai hitam yang merasuki langit. Sinar matahari bersinar dari celah-celah tirai hitam dan menerangi alun-alun dengan pola tersebar. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xingtian mengangkat kepalanya untuk melihat orang berjubah hitam yang muncul dan menghilang di tirai hitam. Wajahnya muram saat dia berkata. Melihat cara serangannya sebelumnya, kekuatannya setidaknya harus berada di sekitar Dou Huang bintang 7. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur dari metode Qi-nya tampak cenderung menuju kegelapan. Elemen semacam itu tidak biasa terlihat. Famha mengangguk. Tatapannya melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata. Jika masalah ini terus berlanjut seperti ini, apakah kita perlu bertindak? Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Sekte Awan Berkabut adalah faksi dalam Kekaisaran Jiamha kami. Jia Xingtian mengerutkan alisnya sambil merenung sejenak sebelum berkata. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Dou Huang yang misterius ini tampaknya tidak berniat membuat kekacauan di Sekte Awan Berkabut. Selama Xiao Yan dapat pergi dengan selamat, saya pikir dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, kami saat ini tidak yakin apakah ada faksi besar di belakangnya. Oleh karena itu, lebih baik tidak bertindak gegabah. Fama sedikit mengangguk saat mendengar kata-kata Jia Xingtian. Dia tidak melanjutkan berbicara. Haha, sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tidak heran kamu begitu sombong. Ling Ying perlahan muncul dari tirai hitam di langit. Dia menatap Yun Leng di bawah, yang wajahnya sedikit pucat, sambil tertawa terbahak-bahak. Yun Leng mengatupkan giginya. Tatapannya melewati celah-celah tirai hitam dan melihat Xiao Yan, yang hendak meninggalkan alun-alun. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Rasa sakit yang hebat ditularkan dari kepalanya, menyebabkan amarah di hatinya berulang kali mengikis alasannya. Tetap di belakang. Dengan raungan lembut tapi marah, suatu gejolak sekali lagi melonjak di wajah pucat Yun Leng. Gelombang douki perlahan meluap dari dalam tubuhnya, mengguncang lautan awan yang meresap ke udara di sekitarnya hingga kacau balau. Orang yang keras kepala. Jangan berpikir bahwa aku yang dulu tidak berani membunuhmu. Ling Ying menatap Yun Leng yang sebenarnya masih menolak untuk menyerah dan kegelapan perlahan muncul di wajahnya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Kabut energi hitam yang gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi tombak panjang berwarna hitam dengan panjang lebih dari 2 meter. Permukaan tombak panjang itu ditutupi dengan garis berwarna hitam yang ditempatkan dengan rapat. Energi itu seperti gelombang air, mengalir berulang kali. Udara hitam melonjak ke atas, menyebabkan tombak memiliki aura yang lebih mengerikan di latar belakang yang gelap. Saat tangan Ling Ying menggenggam tombak panjang berwarna hitam itu, dia menatap Yun Leng di bawah dan menelusuri bibirnya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkramannya dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya sedikit berputar. Tangan kanannya memegang tombak panjang itu sementara tubuhnya berhenti sejenak. Tiba-tiba mulai berputar dan tombak panjang di tangannya membawa aura yang menyeramkan saat ditembakkan ke arah Yun Leng di lautan awan di bawah. Gigitan ular iblis.
Tombak berwarna hitam panjang itu seperti bintang jatuh hitam yang membelah langit. Aura hitam yang menyelimuti tombak sebenarnya secara samar-samar diaglomerasi menjadi bentuk ular besar berwarna hitam. Saat ular besar itu mendesis di angkasa, udara mulai bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan yang ditembakkan secara eksplosif dari langit, wajah Yun Leng tiba-tiba berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, pihak lain benar-benar tidak berniat menahan. Kengerian muncul di hati Yun Leng. Tangannya buru-buru bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera mulai berfluktuasi. Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Hanya dalam sekejap mata, itu dibangun menjadi perisai berwarna awan yang lebarnya sekitar 3 meter. Cahaya berkedip-kedip di permukaan perisai, menyebabkannya tampak seperti zat dan sangat keras. Setelah perisai berwarna awan muncul, lautan awan di sekitarnya juga menjadi jauh lebih tipis. Jelas, perisai awan ini membutuhkan energi yang cukup besar untuk membuatnya. Tombak besar berwarna hitam yang diselimuti aura jahat tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti karena penampilan dari perisai awan. Itu terus membawa kekuatan yang ganas saat menyerang ke depan. Di bawah tatapan khawatir semua orang, itu dengan keras menabrak perisai awan. Segera, suara gemetar dan memekakkan telinga meledak, menyebabkan murid sekte awan berkabut di bawah tanpa sadar menutupi telinga mereka. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai bercampur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya bertabrakan, ruang benar-benar mulai memiliki perasaan yang agak terdistorsi. Serangan oleh Ling Ying ini sebenarnya sekuat ini. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang kuat dari kelas Dou Huang. Hancurkan. Ling Ying menyaksikan energi dua warna bentrok di bawah. Tangannya perlahan membentuk segel dan sesaat kemudian, raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Saat raungan Ling Ying jatuh, cahaya hitam pada tombak hitam, panjang itu melonjak. Seekor ular energi besar berwarna hitam, yang panjangnya sekitar 7 kaki, mengangkat tubuhnya dari batang tombak. Mulutnya yang besar membawa aura berdarah dan mengerikan, yang menjadi semakin lebar. Setelah itu, ia benar-benar menelan perisai berwarna awan sekaligus di bawah tatapan tertegun Yun Leng. Meskipun tombak berwarna hitam menjadi jauh lebih lemah setelah menelan perisai awan, itu tidak diragukan lagi memberi Yun Leng, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, ketakutan yang ekstrim. Namun, tombak berwarna hitam panjang itu bahkan tidak berhenti sejenak karena ketakutannya. Itu menunjuk ke bawah dan dengan keras menembak ke arah jantung Yun Leng. Ujung tombak yang tajam terus membesar di mata Yun Leng. Di saat-saat terakhir, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Dou Qi menutupi tangannya dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk memegang erat tombak panjang dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya berputar dengan cepat. Gluk! Ketika tangannya bersentuhan dengan tombak panjang berwarna hitam, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Yun Leng dengan keras memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga diguncang oleh energi yang sangat besar itu hingga jatuh ke tanah. Saat Yun Leng meninggalkan lautan awan yang merasuki langit secara bertahap mulai menipis. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah menghilangnya lautan awan, wajah semua tetua di 4 sudut alun-alun menjadi pucat. Tangan mereka menggenggam dada mereka dan erangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan mereka, dibandingkan dengan ekspresi semua sesepuh, murid-murid sekte awan berkabut di alun-alun yang telah menambahkan kekuatan mereka ke lautan awan tampaknya berada dalam posisi yang sedikit lebih menyedihkan. Cukup banyak murid, yang kekuatannya tidak sekuat, meludahkan darah di tempat. Segera, wajah mereka memucat dan mereka pingsan. Mereka yang sedikit lebih kuat menahannya dengan paksa. Namun, ekspresi lamban mereka membuat orang lain tahu bahwa ada implikasi yang parah ketika lautan awan dipecah secara paksa. Satu serangan dari Ling Ying tampaknya telah menyebabkan seluruh sekte awan berkabut turun ke kondisi lumpuh. Seorang Dou Huang sebenarnya kuat dan menakutkan sejauh itu? Bang! Di langit, kekuatan besar yang terkandung dalam tombak panjang berwarna hitam secara langsung dan dengan keras melemparkan Yun Leng ke tanah. Setelah itu ia membentur lapangan dengan keras. Segera, bebatuan beterbangan dan banyak retakan besar mulai menyebar dari tempat di mana Yun Leng mendarat, seolah-olah terjadi gempa bumi.
Garis retakan ini sangat besar, menyebabkan murid-murid sekte awan berkabut itu tidak punya banyak pilihan selain bangkit untuk menghindarinya. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan serangan ini. Ling Ying berdiri di langit dan menatap tanah terbuka yang benar-benar kacau. Dia melambaikan tangannya dan bayangan gelap yang merasuki langit sekali lagi mengalir kembali ke tubuhnya. Setelah tirai bayangan hitam menyusut, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Perasaan hangat yang samar menyebabkan tubuh dingin yang sedingin es dari murid-murid sekte awan berkabut menghela nafas lega. Setelah mereka menghela nafas lega, semua tatapan di alun-alun dengan tergesa-gesa dilemparkan ke tempat Yun Leng mendarat. Sebuah lubang yang dalam yang telah terbentuk di sana menyebabkan murid-murid sekte awan berkabut tanpa sadar menelan air liur mereka. Dia belum mati. Jia Xingtian memandangi lubang dalam yang gelap dan mendesah pelan. Situasi saat ini benar-benar berkembang ke titik di mana sulit bagi siapapun untuk mengendalikannya. Saat suara Jia Xingtian jatuh, batuk yang kuat keluar dari dalam lubang dalam yang gelap itu. Sesosok manusia perlahan naik dari dalamnya. Bagian mana dari penampilannya yang mengerikan yang memiliki sedikit sikap mengesankan dari tetua pertama dari sekte awan berkabut? Saat ini, pakaian Yun Leng hancur dan wajahnya berlumuran darah. Selain itu, darah segar berulang kali mengalir keluar dari luka di pinggangnya, hampir membasahi tanah. Jelas, dia mungkin dengan paksa menangkap tombak berwarna hitam sebelumnya dan menghindari serangan di tempat yang fatal, tapi dia masih terluka oleh kekuatan tajam yang terkandung di dalamnya. Saat mereka memandangi tetua pertama yang berada dalam kondisi mengerikan sehingga dia mirip dengan anjing yang telah kehilangan harapan, semua anggota sekte awan berkabut dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Yun Leng yang telah keluar dari lubang yang dalam tiba-tiba tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, dia tenang seperti air yang tenang. Dia dengan dingin melirik darah segar yang menetes dari pinggangnya, lalu menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh bekas luka buas yang ditinggalkan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mulai tertawa pelan. Dalam tawanya, ada kegilaan yang sulit disembunyikan. Kamu memang sangat kuat. Yun Leng mengangkat kepalanya dan menertawakan Ling Ying. Ling Ying sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimuti dirinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah dibunuh. Jika Anda lelah hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Haha. Yun Leng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil menatap Ling Ying. Tawanya mempengaruhi luka-lukanya, menyebabkan dia sekali lagi batuk keluar beberapa suap darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sama buasnya dengan binatang buas. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang telah menyebabkan sekte awan berkabut kami menjadi malu ini. Jika Anda semua diizinkan untuk pergi hari ini, saya khawatir sekte awan berkabut kami tidak akan lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan di dalam kekaisaran Jiama. Karena itu, demi sekte, hari ini, kalian semua bisa lupa tentang pergi. Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ling Ying mengejek. Memang, saya tidak memiliki kemampuan ini, tapi, Yun Leng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit putih berwarna awan dari dalam cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di sisi mulutnya dan meniupnya dengan keras. Segera, suara tajam yang aneh tiba-tiba keluar dari peluit. Peluit tajam menyelimuti seluruh gunung awan berkabut dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Semua orang di alun-alun menjadi diam karena tindakan Yun Leng. Untuk sementara, orang hanya bisa mendengar peluit berulang kali bergema di seluruh gunung. Jia Xingtian menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan Famha dan tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba berkontraksi. Orang tua itu, dia memang belum mati. Saat suara Jia Xingtian dan Famha turun, kekuatan yang kuat dan agung dari dalam gunung awan berkabut turun. Itu seperti naga besar kuno baru saja terbangun sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini terpancar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari sekte awan berkabut tiba-tiba berhenti. Sosok cantik muncul di udara. Saat ini, dia menatap ke arah sekte awan berkabut yang jauh. Wajahnya yang acuh tak acuh dan cantik seperti dunia lain sekarang ditutupi dengan keterkejutan. Mengapa guru terbangun?
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 353, Pemimpin Sekte sebelumnya dari Sekte Awan Berkabut, Douzong Yunshan. Kekuatan agung, yang seperti naga besar yang dibangunkan, langsung menutupi seluruh gunung awan berkabut. Tekanan besar yang belum pernah dirasakan Xiao Yan sebelumnya menyebar dari dalam gunung awan berkabut. Akhirnya, itu meresap ke seluruh alun-alun. Pada saat itu, semua murid Sekte Awan Berkabut tidak bisa menahan rasa hormat yang mereka rasakan di dalam hati mereka dan berlutut ke arah tempat kekuatan itu menyebar. Meskipun Yunleng dan beberapa tetua Sekte Awan Berkabut lainnya tidak berlutut untuk menghormati, mereka masih membungkuk dengan hormat. Kehadiran ini. Mata cantik Nalan Yanran menatap ke arah wilayah dalam dari Sekte Awan Berkabut. Kejutan juga muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak menyangka bahwa masalah hari ini benar-benar akan mengganggu guru besar yang telah lama mengasingkan diri ini. Ini buruk. Orang tua itu benar-benar belum mati. Saat Qi dilepaskan, ekspresi Hai Bodong tiba-tiba berubah. Suara lembutnya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah itu mantan pemimpin Sekte Awan Berkabut, Yunshan? Ekspresi Xiao Yan juga menjadi jauh lebih suram saat ini. Dia mengingat apa yang dikatakan Hai Bodong sebelumnya dan bertanya dengan alis berkerut. Iya. Hai Bodong mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata. Melihat kehadiran ini, dia benar-benar telah menembus penghalang seorang Dou Huang dan maju ke kelas Douzong. Douzong yang kuat, ya. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Orang terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya adalah Ratu Medusa dan Jia Xingtian. Meskipun Dou Huang dan Douzong hanyalah perbedaan satu kelas, celah di antara mereka seperti di langit dan bumi. Sebelumnya, Hai Bodong bisa menggunakan kekuatannya untuk dengan cepat menyerang 3 Dou Huang. Adapun orang yang kuat dari kelas Douzong, juga tidak akan terlalu sulit untuk melawan 3 Dou Huang. Sialan. Ini selalu merepotkan. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Hatinya menjadi sedikit tidak sabar karena peristiwa-peristiwa ini yang terjadi satu demi satu. Setiap kali dia berpikir bahwa dia bisa pergi, akan selalu ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi. Hai tua, karena Yunshan benar-benar muncul, maka aku takut kamu akan minggir, bukan? Xiao Yan tiba-tiba teringat kata-kata Hai Bodong dan dengan lembut menghela nafas. Mendengar ini, Hai Bodong bingung. Ekspresinya tidak stabil. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, meskipun orang seperti saya tidak suka terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan saya harus melihat sesuatu yang sudah saya mulai lakukan, sampai akhir. Bahkan jika Yunshan benar-benar ingin menghentikan kita hari ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawamu menjauh dari gunung awan berkabut. Xiao yang terkejut saat dia berbalik untuk melihat Hai Bodong, yang mengatupkan giginya. Kehangatan segera muncul di hatinya. Bagian dari alasan Hai Bodong memilih untuk tidak menyerah pada saat ini mungkin karena pil ungu pemulihan spiritual, tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kesediaannya untuk membantu Xiao Yan melarikan diri dalam menghadapi menyinggung Sekte Awan Berkabut. Menyarankan persahabatan yang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Paling tidak, dia jauh lebih baik dari beberapa orang. Terima kasih banyak, Hai Tua. Aku, Xiao Yan, akan mengingat bantuanmu hari ini di dalam hatiku. Aku pasti akan membalas budi di masa depan. Xiao Yan menarik napas dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Hai Bodong. Wajah lembut dan tampannya sangat serius. Kami akan membicarakan masalah masa depan di lain waktu. Sekarang, kita harus melepaskan orang tua di depan kita itu. Saat Yunshan bangun, seluruh gunung awan berkabut ini ditutupi oleh auranya. Saat ini, bahkan jika kami ingin pergi, itu tidak akan mudah. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sudut matanya melirik, pithon penelan surga, besar yang ditangguhkan di belakang Xiao Yan. Dia kemudian melirik Ling Ying dari jarak dekat. Dalam hatinya, dia berulang kali menghitung kekuatan bertarung kedua belah pihak. Saat mereka berdua berbicara dengan lembut, kekuatan agung dari dalam gunung awan berkabut menjadi semakin padat. Akhirnya, lolongan yang jelas tiba-tiba meluncur ke langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok putih tiba-tiba muncul dari dalam Sekte Awan Berkabut. Segera, kakinya melangkah di langit dan perlahan bergerak menuju alun-alun dari Sekte Awan Berkabut.
Sosok putih itu tidak memanggil sayap Douki, tapi kecepatan dia berjalan di udara kosong tidak lebih lambat dari Hai Bodong dan yang lainnya. Setiap kali langkah kakinya mendarat, riak melingkar akan terbentuk di ruang kosong. Riak kemudian menghilang dan sosok manusia tiba-tiba muncul lebih dari 100 meter jauhnya dengan cara yang sangat misterius. Dengan mengambil beberapa langkah dengan cara ini, sosok manusia itu berkelebat dan muncul di atas tugu batu di tengah alun-alun hanya dalam beberapa saat. Tatapan acuh tak acuh menyapu tanah yang berantakan dan alisnya sedikit berkerut. Tekanan yang menutupi seluruh tanah juga menjadi jauh lebih padat saat ini. Xiao yang tertahan di udara saat dia menyapu pandangannya ke arah sosok putih yang muncul. Dia dengan hati-hati melihat ke atas dan ke bawah saat dia menimbang pemimpin sekte sebelumnya dari sekte awan berkabut ini. Sosok putih itu mengenakan jubah panjang berwarna putih yang sangat polos. Angin sepoi-sepoi menyapu dan jubah panjangnya berkibar, memberinya semacam aura dunia lain dan elegan. Usianya tidak tampak terlalu tua dan wajahnya tidak memiliki kerutan seperti yang seharusnya dimiliki orang tua. Sebaliknya, itu seperti batu giok hangat yang memancarkan cahaya. Jika bukan karena rambut panjangnya seputih salju, Xiao Yan benar-benar akan kesulitan menganggapnya sebagai orang yang kuat dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Namun, dari penghormatan yang muncul di semua wajah murid sekte awan berkabut di bawah ini, jelas bahwa orang ini adalah pemimpin sekte awan berkabut sebelumnya, Yun Shan. Hei, setelah orang tua ini berhasil lolos ke kelas Douzong, dia menjadi sedikit lebih muda. Sepertinya manfaat menerobos penghalang itu memang tidak kecil. Saat Hai Bodong mempelajari penampilan luar Yun Shan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar bibirnya. Rasa iri dalam suara lembutnya tidak disembunyikan. Yun Leng, beri aku penjelasan. Anda harus tahu bahwa saya telah mengatakan untuk tidak mengganggu saya dalam pelatihan tenang saya kecuali ada masalah besar. Tatapan Yun Shan beralih ke Yun Leng di bawah saat berbicara dengan lembut. Pemimpin sekte tua, kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit kemudian, saya khawatir sekte awan berkabut akan dihancurkan oleh orang lain. Saat tatapan Yun Shan menyapu, kaki Yun Leng segera melunak. Lututnya tanpa sadar berlutut. Noda darah di wajahnya memberinya tampilan yang sangat menyedihkan. Di mana Yun Yun? Yun Shan sedikit mengernyit dan bertanya. Pemimpin sekte telah keluar, dan belum kembali. Yun Leng buru-buru menjawab. Beri saya ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya sekte awan berkabut dirusak oleh orang lain sedemikian rupa. Tangan Yun Shan dimasukkan ke lengan bajunya saat dia berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yun Leng menguatkan semangatnya. Dia menunjuk Xiao Yan di langit dengan tangannya dan dengan keras berkata. Pemimpin sekte tua, apa yang terjadi hari ini sepenuhnya disebabkan olehnya. Saat dia berbicara, Yun Leng buru-buru memberitahunya tentang kecurigaan Xiao Yan sehubungan dengan kematian Mo Cheng. Tentu saja, seseorang harus mengatakan bahwa Yun Leng memiliki kemampuan yang cukup hebat ketika menangani masalah seperti itu karena dia mampu menjadi tetua pertama dari sekte awan berkabut. Oleh karena itu, ketika dia menjelaskan, tindakannya memaksa Xiao Yan untuk tetap tinggal digambarkan dengan bijaksana menginginkan Xiao Yan untuk sementara beristirahat di sekte awan berkabut selama beberapa hari sampai masalah tersebut diklarifikasi. Kata-kata ini memang sesuatu yang dikatakan Yun Leng, nada di mana dia mencoba membuat Xiao Yan tetap tinggal sama sekali berbeda. Oleh karena itu, meskipun dia mengatakannya dengan cara ini, tidak ada yang bisa menyangkal kata-katanya. Setelah itu, dia berbicara tentang bagaimana Xiao Yan melawan dan orang-orang kuat di belakangnya muncul satu demi satu. Akhirnya Yun Leng menggunakan sikap sebagai pelindung dan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk melindungi reputasi sekte, tetapi tetap tidak cocok. Saat itulah dia tidak punya banyak pilihan selain menggunakan peluit dan mengundang Yun Shan, yang berada dalam pengasingan, keluar. Sebagian besar dari apa yang dikatakan Yun Leng adalah kebenaran. Namun, setelah menghiasi beberapa hal yang dia katakan, tanggung jawab seluruh acara sekarang sepenuhnya menjadi milik Xiao Yan. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Hanya suara Yun Leng yang membawa kemarahan, yang berulang kali terdengar. Lama kemudian, ketika Yun Leng akhirnya mengatakan semua yang harus dikatakan. Dia selesai dengan sikap sedih. Pemimpin sekte tua.
Meskipun Mo Cheng hanya seorang diaken dalam sekte tersebut, kontribusinya kepada sekte awan berkabut kami beberapa tahun ini sangat besar. Jika kita membiarkan dia dibunuh secara acak dan tidak melakukan apa-apa, siapa yang berani bekerja untuk sekte kita di masa depan? Bukankah itu akan membuat mereka kecewa? Juga bukan karena sekte awan berkabut kami adalah salah satu sekte yang secara acak melakukan kesalahan pada orang. Kami hanya meminta Xiao yang tinggal di sekte awan berkabut untuk sementara, untuk waktu yang singkat. Setelah kami selesai menyelidiki masalah ini, saya, Yun Leng, secara pribadi akan meminta maaf kepadanya jika kami telah menuduhnya secara salah. Namun, dia mengabaikan saran saya hanya karena ada seseorang yang mendukungnya. Setelah diskusi menjadi tidak efektif, dia benar-benar melancarkan serangan. Meskipun kekuatannya sendiri tidak terlalu besar, dia memiliki cukup banyak pembantu. Saat ini, pemimpin sekte tidak ada, dan saya hanya dapat mengambil risiko mengganggu pemimpin sekte lama dan meminta bantuan Anda. Xiao yang melipat tangan di depan dadanya saat berdiri di udara. Dia dengan dingin memperhatikan Yun Leng yang berulang kali mendaftarkan pelanggarannya dan sudah lama menyerah untuk menjelaskan apapun. Ini karena dia tahu bahwa itu tidak banyak gunanya. Orang selalu menyukai miliknya sendiri. Bisakah Xiao yang berharap Yun Shan akan membantunya dengan berbicara dengannya? Setelah mendengar penjelasan Yun Leng, wajah Yun Shan tidak memiliki ekspresi apapun. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tatapannya menyapu sekelilingnya. Dia tertawa kecil. Sungguh tidak terduga bahwa masalah hari ini telah meledak sampai sebesar ini. Bahkan Jia Xingtian, Famha, kalian berdua orang tua juga datang. Jia Xingtian dan Famha bertukar pandang dan tersenyum. Mereka menunjuk ke arah langit dan berkata, ada satu orang lagi di sana. Aku tahu, hai bodong kan? Baru saja, saya merasakan kinya ketika saya keluar. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup setelah sekian tahun. Aku awalnya mengira dia telah dibunuh oleh Ratu Medusa. Yun Leng mengangkat kepalanya, menatap Hai Bodong saat dia berbicara. Hehe, bukankah itu sama denganmu, kamu yang lama? Hai Bodong membuka mulutnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Secara kebetulan, dia memblokir Xiao Yan di belakangnya saat dia melakukannya. Dia Xiao Yan, kan? Yun Shan melirik Xiao Yan di belakang Hai Bodong dan bertanya. Saya memberi hormat kepada pemimpin sekte Yun Shan. Xiao Yan dengan saksama memperhatikan Yun Shan yang seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menekan. Dia tersenyum dan berkata dengan cara yang tidak rendah atau arogan. Sikapmu tidak buruk. Sayangnya, kamu sedikit lemah. Yun Shan berkata dengan lemah. Yun Shan, ketika kamu berumur 17 tahun, lupakan tentang Do Uzong, bahkan jika kamu melihat Do Uang, kamu akan gelisah seperti itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Hai Bodong meringkuk dan berkata. Dado Usi berusia 17 tahun, ya. Beberapa kejutan melintas di mata yang acuh tak acuh seperti angin sepoi-sepoi. Dia menggelengkan kepalanya sebelum mengangkatnya dan bertanya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yun Leng sebelumnya, apakah kalian berdua tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan untuk membantahnya? Karena pemimpin sekte Yun Shan mempercayai kata-katanya, mengapa kita perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan cara yang agak mengejek. Saya percaya setengah dari apa yang dikatakan Yun Leng. Saya memahami karakternya. Yun Shan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Namun, terlepas dari siapa yang benar atau salah sehubungan dengan masalah ini, beberapa dari Anda perlu memikul tanggung jawab untuk mengubah sekte awan berkabut menjadi kekacauan ini. Lalu apa yang ingin dilakukan pemimpin sekte Yun Shan? Saya tidak akan mengatakan kata-kata sopan seperti membiarkan Anda tinggal sebagai tamu. Hari ini, Anda telah menciptakan banyak masalah di sini yang telah merusak sedikit reputasi sekte awan berkabut. Kita harus menebus reputasi kita. Karena sedikit dari kalian telah menyebabkan sekte awan berkabut saya berubah menjadi keadaan yang mengerikan, maka biarkan saya berdebat dengan sedikit dari kalian. Tangan Yun Shan perlahan keluar dari lengan bajunya saat dia berbicara dengan tenang. Yun Shan kemudian dengan acuh tak acuh melirik Hai Bodong, Ling Ying dan Pithon penelan surga, yang sangat besar yang tergantung di udara. Kalian semua bisa menyerang bersama. Yun Shan menunduk, menarik lengan bajunya dan menambahkan dengan sembarangan.
Hei, sungguh tidak terduga bahwa Sekte Awan Berkabut memiliki Douzong yang kuat. Sekarang, itu hampir tidak bisa memeras kekuatan tingkat atas di benua itu. Sayangnya, dibandingkan dengan Yun Botian saat itu, tampaknya kamu masih kurang sedikit. Tubuh Ling Ying bersinar dan muncul di depan Xiao Yan. Dia menghadap Yun Shan di bawah dan tertawa. Ini adalah orang kuat dari benua, kan? Anda berasal dari faksi mana? Meskipun saya telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama, saya masih mengetahui satu atau dua hal tentang faksi di benua. Tangan Yun Leng yang menarik lengan bajunya berhenti saat dia mengangkat kepalanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan. Yingling melambaikan tangannya. Wajahnya langsung berubah muram saat dia berkata dengan suara yang dalam. Namun, saya akan memberikan pengingat di sini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apa yang kamu suka setelah menjadi Douzong. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyentuhnya dengan gegabah. Jika tidak, Anda pasti akan menyesali tindakan Anda. Ada banyak orang di benua ini yang dapat menghancurkan Sekte Awan Berkabut Anda. Yun Shan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia menatap Ling Ying. Apakah itu ancaman? Kamu bisa menganggapnya seperti itu? Jangan meragukan kebenaran kata-kata yang telah saya ucapkan. Ling Ying memberikan balas dendam saat dia menatap Yun Shan dan berkata dengan suara lembut dan dalam. Kalian semua bisa menyerang bersama. Reputasi yang dikumpulkan Sekte Awan Berkabut selama banyak generasi tidak dapat dihancurkan di tangan saya. Namun, jika Anda semua dapat meninggalkan Sekte Awan Berkabut dari tangan saya, kami akan berhenti setelah acara hari ini. Yun Shan menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya perlahan naik ke udara tanpa peringatan apapun. Lonjakan energi sebenarnya menyebabkan ruang kosong di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Ekspresi Hai Bodong sedikit muram saat dia melihat Yun Shan perlahan naik ke udara. Dia dan Ling Ying saling pandang. Yang pertama kemudian menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu harus membiarkan ular besar itu melindungimu. Dia dan aku akan pergi dan memblokir Yun Shan. Kalian berdua hati-hati. Xiao Yan ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Ling Ying dan berkata, Tuan tua ini, saya ingin tahu apakah Anda. Jangan tanya apapun tentang aku. Setelah Anda meninggalkan Sekte Awan Berkabut, saya juga akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Ketika waktunya tiba di masa depan, Anda secara alami akan tahu. Ling Ying melambaikan tangannya dan berinisiatif untuk memotong kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera tersenyum pahit saat dia menganggukkan kepalanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengepakkan sayapnya dan menarik kembali. Sungguh tidak terduga bahwa pada akhirnya, mereka berhasil mengganggu Yun Shan, orang tua ini dan membuatnya keluar. Saat dia melihat situasi di langit, Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Douzong. Hei, orang tua ini benar-benar berhasil. Jia Xingtian menghisap bibirnya. Kecemburuan yang tidak bisa dia sembunyikan muncul di wajahnya. Dia saat ini berada di puncak kelas Dou Huang. Selama dia maju lebih jauh, dia juga bisa memasuki dunia yang didambakan banyak orang. Sayangnya, perbedaan satu langkah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilewati oleh Jia Xingtian bahkan setelah berlatih selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi dan menengahi? Fama mengerutkan kening dan bertanya. Tidak berguna. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu alun-alun di bawah. Saat dia melihat murid-murid Sekte Awan Berkabut yang telah pingsan dan kotak yang rusak, dia tersenyum pahit dan berkata. Kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar telah memberikan tamparan keras kepada Sekte Awan Berkabut. Untuk menebus reputasinya, Yun Shan harus mengalahkan mereka di depan kita semua. Tentu saja, setelah masalah ini selesai, dia mungkin tidak akan mempersulit mereka. Bagaimanapun, ada pendukung misterius di belakang punggung Xiao Yan yang juga menyebabkan dia menjadi sangat ketakutan. Oleh karena itu, sebelum dia dengan jelas menyelidiki faksi misterius di belakang punggung Xiao Yan, Yun Shan tidak akan sembarangan menyentuhnya. Bisakah Hai Bodong dan Ling Ying mengalahkan Yun Shan? Fama mengangguk sedikit sebelum langsung bertanya. Jika mereka bisa, itu akan sangat sulit. Di alun-alun, Yun Leng memandang Yun Shan yang sedang naik daun.
Dia melirik Xiao Yan dari kejauhan dan kekejaman yang gelap dan tawa dingin yang sombong melintas di matanya tanpa ada yang tahu. Hai bodong, karena persahabatan lama kita, saya tidak akan mengambil tindakan Anda sebelumnya. Kata Yunshan samar-samar saat dia melayang di tingkat yang sama dengan Hai Bodong dan Ling Ying di langit. Ah, lakukan saja. Sudah agak terlambat untuk membicarakan semua ini sekarang. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat tinjunya berputar, udara dingin es berwarna putih mengalir dari tubuhnya. Segera, suhu di sekitarnya turun. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda dibandingkan dengan saat itu setelah Anda maju ke kelas Douzong. Hai Bodong dengan lembut menghembuskan napas. Tinjunya tiba-tiba berputar dan 10 ditambah es berbentuk lingkaran putih salju tiba-tiba muncul di depannya. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi dan setelah gambar muncul berulang kali. Mereka bahkan mengeluarkan gelombang suara senandung. Di sampingnya, ekspresi Ling Ying juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan bayangan aneh berwarna hitam terus menyembur keluar dari bawah kakinya. Telapak tangannya sedikit mencengkeram dan ki berwarna hitam dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu benar-benar sekali lagi membentuk tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya 20-30 kaki. Tombak panjang itu melambai lembut dan udara membentuk riak di ujung tombak. Xiao Yan, pergi. Hai Bodong menjerit dalam-dalam. Dia mendorong tangannya ke depan dan 10 lebih bilah es melingkar besar tiba-tiba memotong langit dan menembak secara eksplosif ke arah Yunshan. Saat Hai Bodong menyerang, Ling Ying juga meraih tombak panjang berwarna hitam itu. Tubuhnya terpelintir dan segera meluncurkan tombaknya. Bilah es dan tombak membawa tekanan yang kuat dan menakutkan saat mereka langsung menembak ke arah Yunshan dari jarak dekat. Sepanjang jalan, mereka benar-benar meninggalkan 2 bekas luka panjang di udara kemanapun mereka lewat. Saat kedua orang ini melepaskan serangan mereka, Xiao Yan mengepakkan sayapnya. Dia dengan lembut mendarat di kepala Pithon penelan surga dan mendorongnya. Pithon penelan surga segera membalikkan tubuhnya. Tubuhnya mungkin sangat besar, tetapi kecepatannya sangat tinggi. Melihat respon Hai Bodong dan Ling Ying, Yunshan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lagi. Mengangkat kedua tangannya perlahan, dia membidik pada bilah es melingkar dan tombak panjang berwarna hitam dari kejauhan. Mulutnya bergerak sedikit dan suara samar terdengar. Dinding angin. Ketika suara Yunshan jatuh, embusan angin kencang muncul. Dengan cepat, dinding angin hijau tua yang membentang lebih dari setengah langit, terbentuk. Ukuran dindingnya begitu besar sehingga membuat semua orang di bawahnya terpesona. Bang! Bilah es melingkar dan tombak panjang berwarna hitam langsung tiba di depan dinding angin. Keduanya bertabrakan dan ledakan seperti petir bergema di seluruh langit. Sejumlah riak energi dipancarkan dari titik tumbukan. Namun, dinding angin berwarna hijau tua, yang sedikit terlalu besar, tidak menunjukkan sedikit pun runtuhan. Serangan gabungan dari Hai Bodong dan Ling Ying tampaknya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pertahanan Yunshan. Ekspresi Hai Bodong dan Ling Ying sedikit berubah saat mereka memandangi dinding angin besar yang membentang di langit. Sudut mata Yunshan melirik, Pithon penelan surga, yang terbang menjauh. Tangan kanannya melambai ke arah terbangnya. Suara angin menyebabkan guncangan hebat dan dinding angin besar tiba-tiba muncul di depan Pithon penelan surga. Yang terakhir terkejut dan bergegas untuk menggerakkan tubuhnya dengan paksa untuk menghindari benturan dengannya. 10.000 angin mengikat. Setelah memblokir jalur terbang, Pithon penelan surga, tangan Yunshan tiba-tiba mengepalkan tangan ke arah Hai Bodong dan Ling Ying. Segera, tali inti angin yang diaglomerasi dari angin liar muncul dari segala arah. Tali angin terjerat satu sama lain dan akhirnya melesat di udara, seperti banyak ular panjang. Dalam sekejap, Hai Bodong dan Ling Ying tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua telah diikat tanpa mereka sadari. Segera, dou qi di tubuh mereka mengalir dengan cepat. Namun, setiap kali mereka mengejang dan mematahkan beberapa tali angin, akan ada lebih banyak yang mendesing dan muncul di udara, mengikat mereka berdua lebih kuat lagi. Dia memang layak menjadi Douzong yang kuat. Metode serangan yang dia gunakan tidak bisa dianggap luar biasa, tetapi dua Dou Huang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya. Apakah ini perbedaan antara dua tingkat?
Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menghela nafas saat mereka menyaksikan Hai Bodong dan Ling Ying diikat oleh Yun Shan setelah hanya bertukar pikiran di langit. Sepertinya Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar dikalahkan kali ini. Setelah mengikat Hai Bodong dan Ling Ying, mata Yun Shan melirik, Pithon penelan surga, yang berencana memutar di sekitar dinding angin yang menghalangi jalannya. Kakinya melangkah maju. Ketika dia muncul berikutnya, dia sebenarnya berada di depan Pithon penelan surga. Pithon penelan surga melebarkan mata ularnya dan menatap Yun Shan yang muncul dalam sekejap. Itu membuka mulut besarnya dan cairan 7 warna yang berisi racun kuat melesat secara eksplosif ke arah Yun Shan. Yun Shan melambaikan tangannya dan dinding angin muncul di depannya. Cairan 7 warna mengalir ke bawah dan dengan cepat merusak dinding angin yang seperti zat itu menjadi kehampaan. Pithon penelan surga sedang bersiap untuk terus menyerang, namun kekuatan besar tiba-tiba ditransmisikan dari ekornya. Ia memutar kepalanya untuk melihat hanya untuk menemukan bahwa Yun Shan, yang seharusnya berada di depannya, tanpa sadar muncul di ekornya. Turun! Kaki Yun Shan dengan lembut menginjak ekor Pithon penelan surga. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan Pithon penelan surga mengeluarkan desisan melengking. Tubuhnya segera dan tiba-tiba jatuh. Bang! Pithon penelan surga menghancurkan dengan keras di sudut alun-alun. Dengan segera, tanah yang keras dikompres oleh tubuh yang sangat besar itu sampai retak. Wah! Sebelumnya, ketika Yun Shan melepaskan kekuatan tersembunyi, Xiao Yan juga terkorosi oleh kekuatan tersembunyi saat dia secara kebetulan berada di tubuh Pithon penelan surga. Dengan kekuatan dado usinya, bahkan setetes kekuatan tersembunyi masih menyebabkan ekspresinya menjadi pucat saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Xiao Yan berguling dari kepala Pithon penelan surga. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Memalingkan kepalanya, dia menyaksikan Pithon penelan surga dengan mata ularnya meredup. Giginya tanpa sadar menggigit dan mengeluarkan suara berderak. Kalian kalah. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, sosok Yun Shan sekali lagi muncul di udara di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu saat dia berkata dengan lemah. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak sedikit. Dengan suara tersedak, dia menarik penguasa Xuan berat dari punggungnya. Dari kejauhan, dia menunjuk ke arah Yun Shan dan mengeluarkan seteguk darah. Dia berkata sambil tersenyum dingin. Masih ada aku. Yun Shan perlahan mendarat di tanah. Setelah itu, dia berjalan menuju Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Mendesis. Melihat Yun Shan mendekat, Pithon penelan surga mengeluarkan beberapa desis tajam dari mulutnya. Sayangnya, hal ini tidak menyebabkan langkah Yun Shan berhenti. Sesaat ketika Yun Shan semakin dekat, ekor besar, Pithon penelan surga, tiba-tiba diayunkan. Itu membawa bayangan gelap yang sangat besar saat itu dengan keras menabrak Yun Shan. Bayangan gelap yang datang dari segala arah tidak menyebabkan perubahan apapun pada ekspresi Yun Shan. Dia melambaikan tangannya ke atas dengan sembrono. Telapak tangan energi berwarna hijau yang tingginya 70 kaki muncul di udara tengah. Segera, itu mengenai ekor besar dari Pithon penelan surga. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor Pithon penelan surga menyebar ke arah lain. Lebih dari 10 pohon besar dengan akar besar tumbang di tengah batangnya melalui area yang dilewati ekornya. Mendesis. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari ekor sekali lagi menyebabkan Pithon penelan surga mengeluarkan gelombang suara mendesis. Desisannya mengandung rasa sakit yang sulit disembunyikan. Yun Shan dengan acuh tak acuh memperhatikan Pithon penelan surga yang besar. Dia mengerutkan alisnya sedikit. Kemampuan orang besar ini untuk menahan serangan sudah jauh melebihi peringkat 5 binatang ajaib biasa. Mata ular itu berwarna merah tua saat mereka menatap tajam ke arah Yun Shan yang mendekat. Itu melebarkan mulutnya dan cairan 7 warna itu sekali lagi dimuntahkan. Kali ini, bagaimanapun, Yun Shan bahkan tidak bergerak sedikit pun untuk menghindar. Dia berjalan langsung melalui cairan itu. Bahkan pakaian di tubuhnya tidak rusak saat dia melakukannya. Langkah kaki Yun Shan terhenti perlahan. Yun Shan menatap Xiao Yan di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dia mengangkat telapak tangannya dan membiarkannya jatuh dengan lembut ke arah Xiao Yan.
Xiao Yan menatap tajam ke telapak tangan yang semakin dekat. Wajahnya benar-benar memerah. Ini karena dia telah menyadari bahwa pada saat ini, dia sebenarnya tidak dapat menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Berhenti melawan. Menginaplah di sekte awan berkabut selama setengah tahun. Aku tidak akan menyakitimu. Namun, Anda harus membayar sedikit harga untuk kecerobohan Anda sendiri. Kata Yunshan dengan tenang saat dia melihat Xiao Yan yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Mendesis. Di belakangnya, mulut besar, Pithon penelan surga, menggigit Yunshan dengan keras. Sayangnya, itu dikirim bergulir hanya dengan tamparan dari yang terakhir. Telapak tangan Yunshan menjadi lebih besar dan lebih besar di dalam mata hitam gelap Xiao Yan itu. Tangan tempat Xiao Yan memegang penguasa Xuan berat juga gemetar dengan intensitas yang tinggi. Pikirannya benar-benar tenang saat ini. Yang ada hanya suara jantungnya yang terus berdebar kencang. Di dunia yang sunyi itu, tampaknya ada semacam kekuatan yang sangat besar yang akan mengalir keluar secara bergejolak. Namun, saat energi yang sangat besar itu hendak melonjak, itu tiba-tiba berhenti. Segera, itu mundur dengan cara seperti kilat seolah-olah tidak pernah muncul. Selama kekuatan besar itu mundur, keadaan tenang Xiao Yan juga rusak dengan kemundurannya. Dia mengangkat kepalanya. Telapak tangan Yunshan hanya berjarak setengah sentimeter dari lengannya sendiri. Segera, emosi tanpa harapan masuk ke dalam hatinya. Mendesis. Pada saat kritis ini, Pithon penelan surga, di belakang Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan desisan panjang ke arah langit. Cahaya yang kuat tiba-tiba melonjak dengan keras dari dalamnya. Perubahan yang tidak biasa dari Pithon penelan surga, segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Yunshan mengerutkan kening dengan saksama pada kumpulan cahaya yang intens. Namun sesaat kemudian, perubahan mendadak akhirnya muncul di wajahnya yang tadinya tenang. Dalam cahaya intens di belakang Xiao Yan, tangan wanita panjang lembut tiba-tiba terulur dengan cekatan. Itu tampak sangat lambat, tetapi secara tidak sengaja menghalangi telapak tangan Yunshan. Saat kedua tangan itu bersentuhan, tanah tiba-tiba bergetar. Banyak, menimbulkan teror, garis retakan tersebar di tanah, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Pak Tua, apakah kamu menikmati pemukulan yang kamu berikan padaku? Suara mempesona namun keren yang hampir membuat tulang pria mati rasa perlahan menyebar ke seluruh alun-alun. Dengan segera, wajah dari beberapa orang dengan kekuatan mental yang lebih lemah berubah menjadi merah seperti awan api. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke lokasi suara itu. Ketika mereka melihat wanita yang mempesona dan mempesona berdiri di belakang Xiao Yan, mereka tanpa sadar menahan nafas. Namun, orang-orang seperti Hai Bodong yang mengenalinya, memiliki wajah ketakutan. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Saat dia perlahan menoleh, wajah cantik yang sangat memikat, menyihir, dan cantik muncul di hadapannya. Bab 354 Menuruni Gunung. Mengikuti kemunculan orang yang menyihir, alun-alun turun menjadi keheningan sementara. Keheningan berlangsung lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh teriakan ketakutan yang tidak disengaja. Ratu Medusa. Hanya dua kata yang diucapkan, tetapi tiba-tiba itu menyebabkan semua orang di alun-alun menggigil dingin. Nama ini adalah sesuatu yang hampir semua warga Kekaisaran Jiama pernah dengar. Wanita yang sangat memikat, cantik namun kejam itu secara pribadi telah membunuh sejumlah orang kuat terkenal yang tidak diketahui jumlahnya selama perang dengan Kekaisaran Jiama. Di kekaisaran ini, hanya ada sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan wanita yang menyihir ini. Wanita ini menggunakan cara jahatnya, yang tidak kalah dari para kaisar berdarah besi itu, untuk menakut-nakuti beberapa kerajaan di sekitar Gurun Tager, menyebabkan mereka takut untuk memulai perang dengan gegabah. Banyak orang menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkannya. Di langit, ekspresi Hai Bodong, yang awalnya serius, benar-benar berubah menjadi ketakutan saat ini. Dia mungkin bisa tetap tenang di depan Yunshan, tapi di depan Ratu Medusa, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan teror yang dia rasakan padanya di dalam hatinya. Pertarungan di Gurun Tager saat itu telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya yang masih ada saat ini. Selain itu, segel yang menyebabkan dia menderita nasib hidup dalam isolasi selama beberapa dekade lebih lanjut mengakibatkan Hai Bodong takut pada Ratu Medusa seperti dia takut pada ular berbisa dan kalajengking.
Selain merasa ketakutan, dia tiba-tiba menggigil lagi. Melihat pukulan hebat itu sebelumnya, jelas sekali bahwa ular besar 7 warna tadi telah berubah dari Ratu Medusa. Hanya memikirkan bagaimana dia dan wanita yang menakutkan ini telah hidup bersama untuk waktu yang lama tanpa dia sadari, menyebabkan getaran menjalar di tulang punggung Hai Bodong. Xiao Yan, orang ini. Dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya, namun dia tidak memberitahuku tentang itu. Brengsek. Apakah dia ingin membuatku terbunuh? Hai Bodong agak marah di dalam hatinya saat dia diam-diam memarahi. Cek-cek, Ratu Medusa. Anak kecil ini layak menjadi hayalan seseorang Xiao Ji. Meskipun kekuatannya tidak ada yang hebat, orang-orang kuat yang melindunginya semakin kuat dan kuat. Saya pikir dia harus berhasil pergi setelah perjalanan ini ke Sekte Awan Berkabut bahkan tanpa perlu saya muncul. Ling Ying memuji dan menggelengkan kepalanya. Kemunculan Ratu Medusa yang tiba-tiba ini juga membuatnya sangat terkejut. Catatan, Xiao Ji, nona muda dari keluarga kaya atau berkuasa atau bangsawan. Ekspresi Fama dan Jia Xingtian di pohon besar juga menjadi sangat serius saat ini. Keduanya bertukar pandang dan menghirup udara dalam-dalam. Namun, mereka bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pukulan kali ini memang sedikit terlalu mengejutkan. Bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Gu He tercengang saat menatap wanita cantik yang menyihir itu. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan di samping. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata. Sepertinya dia tidak gagal, tapi dibawa pergi oleh Xiao Yan setelah kemajuannya tanpa ada yang tahu. Orang ini sangat berani sampai-sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Bagi wanita ini, membunuh seseorang tidak jauh berbeda dengan membunuh ayam. Dia sangat beruntung bisa hidup sampai sekarang. Di belakangnya, Liu Ling tertawa getir. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini dengan jelas memisahkannya dari generasi muda. Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat dibandingkan dengannya. Selain Gu He, Nalanji, Mu Cheng, dan yang lainnya saling berhadapan. Di bawah reputasi kejam Ratu Medusa, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tenggorokan Xiao Yan diam-diam berguling sejenak. Tanpa meninggalkan jejak, tubuhnya bergeser sedikit. Tatapannya menyapu keindahan di belakangnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihatnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memuji kecantikannya di dalam hatinya. Tubuh Ratu Medusa saat ini hanya dibungkus oleh jubah ungu pucat. Rambut hitamnya bergerak di sepanjang bahunya dan jatuh ke pantatnya yang terangkat sebelum berhenti. Sosoknya yang menggoda dengan tonjolan depan dan bagian belakang yang terangkat seperti buah persik madu yang telah matang hingga batasnya, berulang kali melepaskan pesona yang menyebabkan hati orang mendidih. Tatapan Xiao Yan bergerak ke bawah dan agak terkejut menemukan bahwa ekor ular yang semula di sana telah berubah menjadi 2 kaki manusia yang panjang dan adil pada waktu yang tidak diketahui. Kaki kecil seputih saljunya digantung sekitar setengah inci dari tanah. Mereka sangat jernih tanpa noda atau debu sedikit pun. Ratu Medusa, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar ular piton besar yang aneh. Tidak heran saya terus merasa ada yang tidak beres. Tangan Yunshan dengan lembut bergerak dan riak energi dilepaskan dari telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menggerakkan tubuhnya beberapa langkah mundur. Wajah acuh tak acuh dari dirinya sekali lagi memiliki beberapa keseriusan muncul di atasnya. Jari panjang Ratu Medusa dengan anggun memberikan jentikan lembut. Riak energi yang menyebar secara otomatis menghilang. Dia perlahan mengambil langkah maju dan secara kebetulan sejalan dengan Xiao Yan. Murid-murid yang dipenuhi dengan pesona adiktif yang unik menyapu Yunshan saat dia berkata dengan lembut. Saya juga tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menerobos penghalang Dou Huang dan memasuki kelas Dou Zong. Bukankah kamu juga berhasil berevolusi? Yunshan tersenyum. Tatapannya menatap ke arah Xiao Yan dan berkata. Hanya saja aku benar-benar merasa sedikit terkejut. Dengan karakter Anda benar-benar mengambil tindakan untuk membantu manusia. Jika Anda tidak menyentuh piton penelan surga, saya tidak akan muncul. Saya tidak terlalu mengkhawatirkan hidup atau mati dia. Mata Ratu Medusa menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. Xiao Yan merentangkan tangannya.
Tangannya memegang penguasa Xuan berat dengan erat dan Do Uki dengan cepat berputar di dalam tubuhnya, bersiap untuk segera mundur kapan saja jika Ratu Medusa membuat gerakan aneh. Dia juga dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap wanita yang karakternya aneh dan tidak dapat diprediksi ini. Sekarang setelah kamu muncul, apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Rambut panjang berwarna putih Yun Shan terbawa angin saat dia bertanya dengan cara yang tampaknya ceroboh. Bawa dia pergi, Ratu Medusa memainkan jarinya yang halus saat dia menyebutkannya dengan santai. Mungkin bagi saya untuk tidak menyentuh ular besar yang telah Anda ubah itu. Yun Shan mengerutkan alisnya dan berkata. Setelah pertukaran seperti kilat sebelumnya, dia dengan jelas memahami bahwa Ratu Medusa saat ini memiliki kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Jika saya tidak membawanya pergi, anak kecil itu akan segera memberontak. Saya bisa keluar karena bahayanya. Baru kemudian anak kecil itu meninggalkan penindasannya terhadap saya. Jari halus Ratu Medusa mengusap dahinya yang bersih. Ada sedikit ketidakberdayaan di alisnya. Jelas, dia agak tidak mau menyelamatkan Xiao Yan. Yun Shan tampaknya telah memahami kata-kata Ratu Medusa, yang sepertinya tidak masuk akal. Segera, kerutan yang terbentuk di dahinya semakin dalam. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya saat ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Alun-alun sekali lagi menjadi sunyi setelah kesunyian Yun Shan. Orang lain untuk sementara tidak memiliki kualifikasi untuk menyela ketika dua orang kuat di puncak ini sedang berbicara. Yun Leng menggosok tangannya dan memperhatikan Yun Shan yang mulai ragu-ragu. Hatinya segera menjadi tidak sabar. Tentu, dia tidak ingin Xiao Yan berhasil meninggalkan sekte awan berkabut setelah menghabiskan usaha yang begitu besar. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh luka yang agak mengerikan di kepalanya. Pada saat ini, itu sudah terbentuk menjadi bekas luka darah, tetapi rasa sakit yang hebat masih bertahan di kepalanya, menyebabkan kemarahan Yun Leng menjadi semakin hebat. Pemimpin sekte tua, jika Anda membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini, itu pasti akan merusak reputasi sekte awan berkabut kami. Kemarahan yang disertai rasa sakit yang luar biasa berulang kali mengikis penalaran Yun Leng. Tiba-tiba, dia akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi dan dia berteriak keras. Sumbang. Alis mirip gambar Ratu Medusa merajut sedikit. Dia menoleh dan memperhatikan Yun Leng yang telah berteriak dengan muridnya yang mempesona. Cahaya mempesona di dalam diri mereka menjadi lebih intens. Melihat cahaya yang menyihir di mata Ratu Medusa, Yun Leng tiba-tiba merasa tidak tenang. Dia akan segera menarik diri ketika kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Dia menunduk untuk melihat, hanya untuk menyadari batu berwarna abu-abu di bawah kakinya tiba-tiba mulai menyebar di sepanjang kakinya. Catatan, medus. Berhenti. Tangisan lembut tiba-tiba muncul. Sosok Yun Shan langsung muncul di samping Yun Leng. Salah satu kakinya dengan kejam menginjak kaki yang terakhir. Kekuatan bergelombang menembus keluar, langsung menghancurkan batu yang menyebar ke atas menjadi beberapa bagian. Hanya setelah batu itu berubah menjadi debu barulah tubuh Yun Leng lepas dari pengekangannya. Keringat dingin muncul di kepalanya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah, bersembunyi di belakang Yun Shan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bawa dia dan pergi. Yun Shan menghela nafas. Mengayunkan tangannya dengan tiba-tiba, dia berbicara dengan suara yang dalam setelah menatap tajam ke arah Ratu Medusa. Desahan lega yang tak terhitung jumlahnya segera bergema dari alun-alun setelah mendengar kata-kata Yun Shan ini. Masalah hari ini benar-benar telah dibesar-besarkan sedikit di luar proporsinya. Mereka semua hanya berharap masalah ini cepat selesai. Jika masalah ini terus berlanjut, mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan terlibat. Pemimpin sekte tua. Kata Yun Leng agak enggan. Tutup mulutmu. Ekspresi Yun Shan suram saat dia berteriak dengan dingin. Pandangannya beralih ke Xiao Yan dan berkata. Saya juga telah mendengar tentang perjanjian 3 tahun antara Anda dan Yan Ran dari Yun Yun. Dia memang sedikit impulsif dalam hal ini. Namun, kesepakatan tersebut sudah berakhir. Saya berharap tidak ada lagi hubungan antara kalian berdua di masa depan. Saya tidak ingin membahas masalah sedikit dari Anda yang membuat kekacauan besar di sekte awan berkabut hari ini.
Namun, ini akan menjadi satu-satunya waktu. Jika Anda berani melakukan ini di masa depan, Sekte Awan Berkabut saya akan bertukar beberapa petunjuk dengan baik bahkan jika Anda memiliki Ratu Medusa yang melindungi Anda. Catatan, tukar beberapa petunjuk untuk bertarung. Pemimpin Sekte Yunshan, Anda dapat yakin bahwa itu cukup bagi saya untuk datang ke tempat seperti itu sekali. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yunshan dan berkata dengan senyum tipis. Pergi. Ekspresi Yunshan tidak terlihat bagus saat dia melambaikan tangannya. Ratu Medusa melirik Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan omong kosong lainnya saat dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu di luar alun-alun. Xiao Yan mengangkat penguasa Xuan berat dan mundur beberapa langkah sambil menghadap Yunshan. Akhirnya, tatapannya menyapu ke arah Nalan Yanran di tengah kerumunan. Dia menyadari bahwa pihak lain secara tidak sengaja telah mengalihkan pandangannya yang rumit. Kedua tatapan itu terjalin satu sama lain. Mereka benar-benar emosi yang berbeda dibandingkan dengan saat Xiao Yan tiba. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia menurunkan matanya, berbalik dan mengikuti Ratu Medusa di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, ekspresi Hai Bodong berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia mengepakkan sayapnya. Dia tetap tinggi di langit dan menolak untuk turun tidak peduli apa yang terjadi. Di bawah pengawasan semua tatapan di Sekte Awan Berkabut, punggung Xiao Yan dan Ratu Medusa perlahan menghilang di balik tangga batu tak berujung yang diselimuti oleh awan. Ini akhirnya berakhir. Saat mereka memandangi dua orang yang menghilang dari ujung pandangan mereka, orang-orang kuat di pepohonan besar itu menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan tertawa getir. Siapa yang menyangka bahwa hanya persaingan yang disepakati antara dua orang dari generasi yang lebih muda akan benar-benar menarik susunan yang menakutkan ini yang benar-benar membuat mereka kehabisan napas. Semua orang. Masalah hari ini akan berakhir seperti ini. Saya benar-benar minta maaf karena membiarkan semua orang melihat lelucon dari generasi muda. Yunshan mengangkat matanya, melihat sekelilingnya dan tertawa kecil. Pemimpin Sekte Yunshan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena masalah sudah selesai, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita akan datang dan mengunjungi Sekte Awan Berkabut. Semua orang yang berdiri di puncak pohon besar secara alami dapat mendengar perintah untuk mengusir para tamu, sesuai kata-kata Yunshan. Seketika, mereka tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal lama di tempat seperti itu. Oleh karena itu, setelah mengucapkan beberapa kata-kata sopan, mereka semua membawa orang-orangnya, menuruni pohon dan terbang menuju kaki gunung. Pemimpin sekte tua, apakah kita akan membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini? Dia telah mengubah Sekte Awan Berkabut kami sampai dalam kondisi ini. Yun Lang menatap orang-orang yang pergi sebelum melihat tempat Xiao Yan menghilang dengan wajah yang dipenuhi keengganan. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Yunshan menatapnya dengan lemah dan berkata. Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa itu. Selain itu, ada dua Dou Huang yang kuat lainnya. Dengan barisan ini, harga besar apa yang harus kita bayar agar Xiao Yan tetap tinggal? Yun Lang mengatupkan giginya dan berkata. Tapi dari masalah ini hari ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak memberikan wajah Sekte Awan Berkabut kita. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri, bukankah kita akan menjadi lelucon begitu masalah ini menyebar? Yunshan sedikit mengernyit dan berkata. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat para pembantu di belakang Xiao Yan hari ini, aku berani menjamin bahwa kematian Mo Cheng pasti ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak ingin tinggal di Sekte Awan Berkabut, kita mungkin bisa pergi ke kota hutan untuk mengundang ayahnya. Kata Yun Lang lembut. Kebodohan. Ekspresi Yunshan tenggelam saat dia dengan lembut menegur. Saya pikir kamu benar-benar telah menjadi kacau di usia tua Anda. Karena Anda tahu bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak pembantu di belakangnya, Anda masih akan menyinggung perasaannya karena Mo Cheng. Apakah itu sangat berharga? Masalahnya berakhir di sini. Jangan menyebutkannya lagi di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yunshan melambaikan lengan bajunya.
Dia berbalik dan berjalan menuju tengah alun-alun, di mana dia mulai mengatur orang-orang untuk membereskan kekacauan itu. Ekspresi Yun Lang menjadi hijau dan putih saat dia menatap Yun Shan yang telah menyikat lengan bajunya dan pergi. Dia perlahan mengusap luka mengerikan di kepalanya dan wajah tuanya yang pucat sekali lagi menjadi buas. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat tempat Xiao Yan menghilang dipenuhi dengan permusuhan dan kekejaman yang gelap. Tidak lama setelah situasi di alun-alun berakhir, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit. Segera, bayangan Anggun dan Anggun tiba-tiba muncul di langit di atas tanah terbuka. Mata indahnya menyapu kekacauan di tanah dan wajah cantiknya tiba-tiba tenggelam. Guru. Di alun-alun, Nalan Yanran adalah orang pertama yang menemukan keindahan Anggun yang perlahan turun dari langit. Dia sedikit terkejut. Mata cantiknya segera menjadi benar-benar merah saat dia dengan cepat bergegas mendekat. Setelah itu, dia mengetuk dada yang terakhir. Keluhan di hatinya akhirnya berubah menjadi tangisan rintihan. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte telah kembali. Ketika semua murid sekte awan berkabut di alun-alun memandang wanita berjubah bulan yang telah muncul, mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut. Baiklah. Yanran, berhenti menangis. Beritahu guru apa yang sebenarnya terjadi. Wanita berjubah bulan dengan hangat mengusap rambut panjang lembut Nalan Yanran. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah cantik yang mulia dan anggun itu secara mengejutkan adalah orang yang sama yang menjalani kehidupan yang meragukan dengan Xiao Yan di pegunungan binatang ajaib Mountain saat itu. Yunzi. Bab 355 Pemisahan dan Transaksi. Di jalan kecil yang rimbun dengan tanaman hijau, dua sosok manusia, seorang pria dan seorang wanita, dengan satu di depan yang lain, berjalan perlahan. Suasana tenang menyelimuti mereka berdua. Di langit di atas kepala dua orang itu, dua sosok juga mengikuti jauh di belakang. Pada saat tertentu, wanita yang berada di depan yang lain berhenti berjalan. Tangannya yang halus dengan lembut memutar rambut hitam di depan dahinya. Dengan suara dingin, dia melontarkan beberapa kata dari bibir merahnya yang memikat. Kalian berdua di atas. Apa kau tidaklah terbang? Meski suaranya tidak terlalu keras, dua sosok manusia di langit berhenti bersamaan beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang dan hanya bisa perlahan mendarat di pohon besar di belakang Xiao Yan. Hai tua, apa niatmu sekarang? Sampai sekarang, saya belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil ungu pemulihan spiritual milik Anda. Xiao Yan dengan hati-hati mundur selangkah. Kepalanya menoleh ke arah Hai Bodong saat dia berbicara. Hai Bodong terkejut mendengar ini. Dia sedikit mengernyit saat tatapannya, yang mengandung rasa takut, menyapu Ratu Medusa yang bersandar di batang pohon, dengan santai bermain dengan daun yang tumbang. Dia merenung sejenak dan tersenyum pahit. Anak kecil, karena kamu telah berhasil meninggalkan sekte awan berkabut, sepertinya kamu tidak membutuhkan aku untuk terus melindungimu mulai sekarang. Adapun, pil ungu pemulihan spiritual, jika Anda dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan di masa depan, Anda dapat membantu saya memperbaikinya dan kemudian menemukan orang yang Anda percaya untuk menyerahkannya kepada saya. Untuk selanjutnya, saya kemungkinan akan terus berada di ibu kota. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dalam diam. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk ke arah Hai Bodong di pohon dan berkata dengan suara yang dalam. Hai tua, apapun yang terjadi, aku, Xiao Yan akan mengingat bantuan yang telah kamu berikan padaku hari ini. Di masa depan, jika Hai tua memiliki masalah yang sulit diselesaikan atau perlu mengumpulkan orang, aku yang kecil akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantumu jika itu dalam kemampuanku. Baiklah. Karena sudah begini, maka mari kita berpisah di sini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat langsung datang ke klan primer di ibu kota. Hai Bodong tersenyum, menganggukkan kepalanya saat dia menjawab. Iya. Ingatlah, kawan kecil, aku mungkin tidak tahu apa hubunganmu dengan Ratu Medusa, tapi apapun yang terjadi, kau harus mengambil pendekatan yang lebih hati-hati saat menghadapinya. Kekejaman wanita ini jauh melampaui ekspektasi Anda. Sudut mata Hai Bodong sekali lagi melirik Ratu Medusa di depan mereka. Mulutnya bergerak sedikit dan suara yang begitu lembut yang tidak bisa didengar dibungkus oleh Douki dan diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan.
Xiao Yan mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Selamat tinggal, anak kecil. Hai Bodong sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia kemudian melirik Ling Ying di sampingnya dan juga memberinya senyuman ramah. Setelah itu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan tiba-tiba melesat ke langit, menghilang di langit biru. Tuan tua ini. Begitu dia mengirim Hai Bodong dengan matanya, Xiao Yan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke Ling Ying yang tersenyum dan berkata dengan hormat. Keke, menurut perintah saya, misi saya selesai setelah Anda meninggalkan Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu, saya juga harus kembali. Ling Ying tersenyum dan mengacungkan jempol ke arah Xiao Yan. Anak kecil, kali ini, kamu melakukannya dengan baik. Anda memiliki keberanian. Pak Tua telah memberi saya terlalu banyak pujian. Aku yang kecil hanya menjadi berani karena hanya sedikit dari kamu yang mendukungku. Jika tidak peduli betapa beraninya saya tidak akan berani bertindak lancang di Sekte Awan Berkabut. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak saat menjawab. Anak kecil, karaktermu adalah tipe yang kusuka. Namun, saya memiliki misi lain untuk diselesaikan dan tidak dapat terus tinggal lebih lama lagi. Saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku yang dulu akan mengundangmu untuk minum bersamaku sesuka hati kita. Terima kasih banyak. Xiao Yan memperhatikan Ling Ying perlahan bangkit dan mengangguk sambil tersenyum. Selain itu, karena kami memiliki karakter yang mirip, saya akan meninggalkan beberapa kata untuk Anda. Sepasang sayap Yingling tiba-tiba berhenti. Dia melihat langsung ke Xiao Yan dan berkata dengan serius. Benua Douqi sangat besar. Anda harus cepat dan membuat diri Anda lebih kuat. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk memilih orang yang Anda cintai. Baiklah, hanya itu yang ingin saya katakan. Jaga dirimu. Kamu akan tahu arti dari kata-kataku ini di masa depan. Ling Ying melambaikan tangannya sementara tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Diiringi oleh suara angin kencang, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam kabur yang dengan cepat menghilang di cakrawala. Ah, semuanya sudah pergi. Xiao Yan berdiri di tempat dan menghela nafas lembut. Dia segera mengernyit sedikit ketika dia melihat Yingling yang telah menghilang ke cakrawala, merasa sedikit tidak yakin tentang kata-kata yang ditinggalkan pihak lain. Baiklah, kamu seharusnya sudah selesai mengucapkan selamat tinggal, bukan? Sementara Xiao Yan menatap dengan bodoh keluar angkasa, suara yang samar-samar menariknya kembali dari ketidaktahuannya. Xiao Yan membalikan tubuhnya dan memperhatikan Ratu Medusa, yang menggunakan sepasang matanya yang sangat indah untuk menatapnya. Dia menarik sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman yang agak jelek saat dia berkata dengan canggung. Itu. Yang mulia, mengapa Anda tidak berubah kembali? Berubah kembali? Ratu Medusa mengangkat alisnya saat dia menatap Xiao Yan dengan setengah tersenyum. Siapa bilang aku akan berubah kembali? Jangan bilang kalau kamu telah sepenuhnya berasimilasi dengan roh, Pithon penelan surga. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Ratu Medusa dengan samar menatap Xiao Yan. Perubahan kecil pada tubuhnya tidak bisa lepas darinya. Dia menegakkan tubuhnya dan meregangkan pergelangan tangannya yang malas. Lekuk tubuhnya yang memikat sangat menusuk mata. Namun, Xiao Yan saat ini tidak berani meninggalkan pandangannya ke tempat-tempat itu dengan cara yang sombong. Selama dia melakukan langkah yang tidak tepat sedikit pun di depan orang ini yang ditakuti bahkan oleh orang yang kuat seperti Yun Shan, pihak lain dapat langsung mengambil nyawanya. Sebagai harga menyelamatkanmu, anak kecil itu tidak akan bisa muncul selama 3 hari. Senyuman tipis terlihat di bibir Ratu Medusa. Jelas, dia sangat puas dengan pertukaran mereka kali ini. Oh. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia memutar matanya dan tersenyum sambil berkata. Kalau begitu, apakah Ratu Medusa berencana menggunakan bentuk manusia untuk mengikutiku selama 3 hari ini? Jangan memikirkan hal-hal lucu. Itu akan membuatmu kehilangan hidupmu. Ratu Medusa menggerakkan kakinya, membawa angin harum unik yang menyebabkan api naik di dalam perut orang. Dia tiba di depan Xiao Yan. Cara tersenyumnya itu, bagaimanapun, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan menjadi kaku. Tangan putih saljunya tiba-tiba terulur di depan Xiao Yan.
Tangan kecil yang halus, lembut, dan halus itu memberi orang dorongan untuk menggigitnya. Berikan itu padaku. Ratu Medusa berkata dengan lembut dan lembut. Benda apa? Wajah Xiao Yan bingung tentang ini. Formula obat untuk pil roh pencairan. Ratu Medusa perlahan dan dengan santai membebaskan Xiao Yan dari ketidaktahuannya. Anda dapat langsung datang ke klan primer di ibu kota. Hai Bodong tersenyum, menganggukkan kepalanya saat dia menjawab. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Xiao Yan segera tersenyum pahit dan menghela nafas. Tangannya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan formula obat untuk pil roh pencairan, yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk diperoleh dengan mudah diserahkan ke tangan pihak lain dengan cara ini. Tangan halus Ratu Medusa memegang formula obat untuk pil roh pencairan. Untuk pertama kalinya, emosi yang menyarankan dia tidak bisa menunggu lagi muncul di wajah Ratu Medusa yang mempesona itu. Tangannya membuka formula obat dan matanya yang indah membaca secara detail efek dari pil roh pencairan yang telah terekam di dalamnya. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan nafas panjang. Dia melipat formula obat, melambaikan jarinya yang halus dan formula obat mulai berputar dengan cepat di atas tangannya. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya saat dia melihat Ratu Medusa yang turun ke dalam keheningan. Dia pun hanya bisa diam saja. Plak! Gulungan obat yang berputar tiba-tiba mengenai dengan lembut di tangannya. Ratu Medusa mengangkat sepasang mata cantik yang menyihir itu, yang menyebabkan orang tanpa sadar terobsesi dengan mereka. Dia menatap Xiao Yan dan melambaikan formula obat di tangannya padanya. Dia bertanya, "Kamu seharusnya sudah melihatnya, kan?" "Iya." Xiao Yan dengan jujur mengangguk. "Bisakah kamu memperbaikinya?" Ratu Medusa dengan lembut bertanya. Pada saat ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa napas mantan diam-diam telah dipercepat. "Saya hanya seorang alkemis yang bahkan bukan di tingkat keempat. Pil roh pencairan, ini adalah pil obat tingkat 6. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengulurkan tangannya. Namun, sebelum kata-katanya jatuh, dia diinterupsi oleh tawa dingin dari sisi yang berlawanan. "Meskipun semangat saya telah ditekan oleh Pithon penelan surga, saya samar-samar menyadari beberapa hal tentang Anda. Saat itu, bukankah pil obat yang Anda berikan kepada Hai Bodong untuk membuka segel yang telah saya tempatkan juga dari tingkat 6? Saya mungkin tidak yakin mengapa kadang-kadang kekuatan Anda tidak selaras dengan sebelumnya. Saya jelas tahu bahwa Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6. Jika Anda mampu memperbaiki pil obat tingkat 6, Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Jika Anda benar-benar tidak bisa, saya tidak keberatan di tempat ini." Tangan Ratu Medusa dengan lembut memotong leher Xiao Yan. Yang terakhir segera merasakan lehernya menjadi dingin dan dia buru-buru menyentuhnya. Dia terkejut saat menyadari bahwa tetesan darah merah segar benar-benar muncul di lehernya. Apa yang dikatakan Old Hai benar. Wanita ini benar-benar kejam. Xiao Yan menelan seteguk air liur saat dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak, dia tidak lagi terus menyembunyikan informasi itu. Dia menatap langsung ke Ratu Medusa. "Baiklah, saya dapat membantu Anda menyempurnakan pil roh pencairan. Tapi keuntungan apa yang bisa saya dapatkan? Manfaat? Aku bisa melupakan masalah kamu menyinggung perasaanku sebelumnya." Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kalau begitu, kamu bisa mencari orang lain untuk memperbaikinya. Saya tidak tertarik." Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat mendengar ini saat dia tertawa terbahak-bahak. Mata indah Ratu Medusa sedikit menyipit. Niat membunuh sedingin es perlahan menyelimuti dirinya. Energi 7 warna tiba-tiba melonjak dari tangannya yang halus seperti gelombang air. Dia menyaksikan gelombang 7 warna seperti air dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum. "Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan saya? Jika kamu benar-benar membunuhku, aku takut roh Pithon penelan surga juga akan langsung melancarkan serangan balik, bukan?" Xiao Yan mundur selangkah. Api berwarna hijau diam-diam muncul di tangannya yang tertutupi lengan bajunya. Niat membunuh yang menyelimuti Ratu Medusa tiba-tiba menjadi lamban. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, "Kamu memang cukup cerdas untuk benar-benar tahu bagaimana mengandalkan hubunganmu dengan Pithon penelan surga untuk menekanku.
Melihat ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, tampaknya, Tithon penelan surga, masih memiliki beberapa kegunaan dalam menekan Queen Medusa. Saya bukan seseorang yang akan memeras uang dalam jumlah besar dari orang lain. Namun, usaha yang mulia untuk menangkap serigala putih dengan tangan kosong tidaklah baik. Memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah hal yang sangat merepotkan dan melelahkan. Namun, Anda ingin saya berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya hanya dengan menyebutkan secara santai dari Anda. Di mana Anda dapat menemukan hal yang begitu baik di dunia ini? Apa kau tidak setuju, Ratu Medusa? Xiao Yan tampak agak tidak berdaya saat dia berbicara. Catatan, memanfaatkan serigala putih dengan tangan kosong untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu tanpa imbalan yang sesuai. Berhentilah memberi saya lidah fasih Anda ini. Katakan saja padaku kondisimu. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Sekarang Hai Bodong dan Tuan Tua Ling Ying telah pergi, saya tiba-tiba tidak lagi merasa aman. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung. Selama Ratu Medusa bersedia berjanji untuk melindungi diriku yang kecil selama 3 tahun, aku akan membantumu menyempurnakan pil roh mencair, apapun yang terjadi. Cek, melindungimu selama 3 tahun? Senyuman segera muncul di wajah cantik Ratu Medusa yang mempesona. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Xiao Yan. Senyumannya sangat menyentuh. Kalau begitu, bukankah lebih baik mengambil risiko ditekan oleh Tithon penelan surga dan membunuhmu sekarang? Dengan kata lain, tidak ada yang perlu didiskusikan? Xiao Yan menarik bahunya ke belakang dan melebarkan tangannya. Baiklah, kamu bisa melupakan pikiran tidak realistis itu. Saya tidak sebodoh Hai Bodong. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini, saya tidak akan menjadi pejuang Anda. Saya hanya akan keluar dan membantu Anda menyingkirkan masalah hanya ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda akan mati. Di waktu lain, saya mungkin mengambil tindakan jika suasana hati saya baik. Tentu saja, jika Anda tidak dapat mengambil pil roh pencairan dalam waktu 1 tahun ini, jangan salahkan saya karena kejam. Ini adalah kondisi saya. Apakah kamu setuju atau tidak? Ratu Medusa berkata dengan sikap yang agak tidak sabar. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengangkat kepalanya lama kemudian untuk melihat wajah cantik Ratu Medusa yang sudah mengandung sedikit niat membunuh dingin. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik. Mendengar ini, niat membunuh di wajah cantik Ratu Medusa segera berubah menjadi senyuman lembut yang mempesona. Bersambung ke episode 70. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.